Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriana Maulidiawan. Pada kali ini saya akan memaparkan buku yang saya baca, yaitu eh, buku ini Pekik Takbir Bung Tomo. Nah, buku ini tuh menjelaskan tentang perjalanan hidup, lalu kisah cinta dan perjuangannya. Dan ada juga yang menarik dari buku ini, yaitu Battle of Surabaya. Langsung saja, yaitu Sutomo yang sering kita akrab Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober tahun 1920 di Kampung Blauran, di kota Surabaya. Dari garis keturunan ayahnya, yaitu Kartawan Trip Cipto Wijoyo, ia masih memiliki darah pejuang pengikut Pangeran Diponegoro yang pada waktu itu melarikan diri ke timur pasca Perang Jawa. Nah, sementara ibunya, yaitu Subastita, ia mewarisi darah campuran, yaitu ada Jawa, Sunda, dan Madura dari keluarga pedagang yang taat agama. Nah, sejak kecil Bung Tomo tuh ditempa dalam organisasi kepanduan bangsa Indonesia, yaitu KBI. Nah, di sana ia belajar kedisiplinan dan juga rasa kepemimpinan sampai ia berhasil meraih predikat tertinggi, yaitu sebagai Pandu Garuda. Nah, namun pas saat krisis ekonomi dunia, yaitu Malaysia melanda pada tahun 1930-an, nah, ayahnya Sutomo kehilangan pekerjaan. Jadi memaksakan Bung Tomo harus berhenti sekolah dari Mulo. Nah, dan membantu keluarganya dengan bekerja serabutan, mulai dari jualan eceran hingga jadi kuli panggul. Nah, pengalaman hidup susah itulah yang membuat hati Bung Tomo tuh selalu dekat dan membela rakyat kecil atau disebut wong cilik. Nah, meskipun ekonominya terbatas, Bung Tomo mempunyai bakat besar di bidang menulis. Pada saat itu ia mengawali karirnya sebagai jurnalis magang di Harian Suara Umum dan juga perusahaan ekspres. Nah, di usia yang masih sangat muda, yaitu sekitar 19 sampai 20 tahun, ia tuh sudah dipercaya jadi redaktur senior yang vokal mengkritik pemerintah kolonial. Nah, di dunia inilah ia tuh mengasah kemampuan mengolah kata dan juga memahami psikolog massa. Nah, yang nantinya tuh akan menjadi senjata utamanya di panggung perjuangan. Lalu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Tomo tuh mendirikan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, yaitu BPRI. Nah, di sini tuh Bung Tomo cukup cerdik karena dia sadar kalau persenjataan pejuang Indonesia tuh kalah canggih dari sekutu. Nah, Bung Tomo tuh mengambil strategi perang informasi dengan mendirikannya radio pemberontakan, yaitu di sekitar Jalan Mawar nomor 4, yaitu di Surabaya. Nah, lewat radio inilah
ia tuh menyatukan dan membakar semangat jiwa warga Surabaya. Nah, saat konflik besar dimulai, pasukan Inggris yaitu Afney di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi yaitu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Lalu pada 26 Oktober dibuatlah kesepakatan resmi. Jadi antara Malabi dengan pemimpin Surabaya yaitu Gubernur Surjo dan DRG Mustopo. Nah, kesepakatan antara mereka tuh mereka sepakat bahwa Inggris tuh tidak akan melucuti senjata rakyat. Tapi tidak lama baru sehari berjanji pada tanggal 27 Oktober 1945 pihak sekutu tuh bertindak curang lah dan menyebarkan ribuan pamflet lewat udara. Nah, isinya memerintahkan rakyat Surabaya menyerahkan senjata dalam waktu 48 jam. Nah, jika tidak akan ditindak tegas oleh sekutu. Lalu pengkhianatan ini yang membuat rakyat dan pejuang Surabaya membuat mereka murka besar. Nah, kemarahan warga meledak menjadi pertempuran 3 hari, yaitu tanggal 28 sampai 29 Oktober. Nah, sampai pasukan Inggris terkepung rapat. Karena terdesak, pihak Inggris memohon bantuan kepada Presiden Soekarno untuk datang ke Surabaya. Tujuannya menghentikan perang dan menyepakati gencatan senjata pada tanggal 31 Oktober 1945. Namun, pada malam harinya saat Malabi dan tim kontak biro mendatangi gedung yaitu gedung Internatio yang terletak di dekat Jembatan Merah untuk sosialisasi gencatan senjata. Namun di situ terjadi tembakan provokasi dari tentara Inggris di dalam gedung. Nah, suasana chaos yaitu suasananya chaos, terjadi baku hantam hingga baku tembak, lalu sebuah granat meledak membakar mobil Malabi dan tewaslah sang jenderal itu di tempat. Lalu gugurnya Malabi membuat sekutu murka. Penggantinya yaitu Maijen I.C. Mansort mengeluarkan ultimatum. Ultimatum ini tuh sangat tajam pada tanggal 9 November 1945. Nah, isi dari ultimatum tersebut yaitu seluruh pimpinan dan warga Surabaya yang bersenjata harus menyerahkan diri dan membungkuk dengan tangan di atas kepala. Nah, mereka tuh dikasih waktu paling lama tanggal 10 November pukul 6 pagi. Lalu menanggapi ancaman tersebut, Bung Tomo menolak menyerah. Lalu lewat orasinya di radio pemberontakan, yaitu pekik takbir Allahu Akbar, dengan dipadukan dengan resolusi jihad, Kiai Haji Hashim Asy'ari berhasil menyatukan seluruh masyarakat
yaitu dari pemuda, santri, hingga barisan berani mati. Nah, saat perang meletus pada tanggal 10 November tahun 1945, Surabaya dibombardir dari darat, laut, dan udara. Setelah 3 minggu pertempuran sengit dan berdarah, Surabaya secara resmi jatuh, tapi secara taktis. Nah, secara moral dan politis, Indonesia itu menang besar karena Inggris yang awalnya meremehkan dan mengira bisa menguasai kota dalam 3 hari, justru mereka tuh tertahan dalam 3 minggu serta kehilangan ribuan prajurit. Nah, peristiwa heroik ini yang membuktikan ke mata dunia bahwa kemerdekaan Indonesia itu dipertahankan dengan nyawa. Nah, lalu pada tanggal 10 November itulah diabadikannya sebagai Hari Pahlawan. Lalu selain itu ada juga sisi lainnya Bung Tomo. Nah, dibalik ketegasannya Bung Tomo sebagai orator perang, Bung Tomo juga memiliki sisi romantis, yaitu saat bertemu Sulistina, seorang gadis muda anggota Palang Merah Indonesia, yaitu PMI asal Malang. Nah, pada akhir tahun 1945 saat merawat pengungsi perang, mereka tuh bertemu. Nah, lalu karena situasi perang yang genting, mereka tuh jarang bertemu langsung gitu. Jadi cara mereka berkomunikasinya itu lewat surat-surat cinta. Nah, dalam surat-suratnya itu Bung Tomo yang digambarkan sebagai gahar gitu di radio pemberontakan, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat lembut, penuh kasih sayang dan juga santun. Nah, Bung Tomo bahkan memegang janji bahwa ia tidak akan menikah sebelum Indonesia benar-benar aman dari ancaman penjajah. Setelah kondisi politik sedikit mereda, Bung Tomo dan Sulistina akhirnya menikah pada tanggal 19 Juni 1947 di Malang dengan pesta yang sangat sederhana. Nah, Sulistina akhirnya menjadi pendamping hidup yang setia kepada Bung Tomo dan selalu memberi kedamaian gitu ya, melewati masa sulit perjuangannya Bung Tomo. Lalu setelah Indonesia merdeka sepenuhnya, Bung Tomo itu sempat menjabat sebagai Menteri Negara, tapi karena tidak mau berkompromi dengan praktik korupsi dan juga politik yang kotor, ia tuh memilih mundur dan memilih menjadi kritikus independen. Nah, di masa demokrasi terpimpin, ia tuh secara vokal mengkritik Presiden Soekarno yang dianggapnya terlalu dekat dengan PKI dan cenderung otoriter. Sikap lurus dan kritisnya Bung Tomo ini terus berlanjut di era Orde Baru, yaitu di bawah pimpinan Soeharto. Nah,
Bung Tomo tuh menantang keras pembangunan proyek megah Taman Mini Indonesia Indah, yaitu TMII, yang memboroskan anggaran di tengah kemiskinan rakyat, serta serta mengkritik dominasi asing dan juga korupsi penjabat. Nah, karena suara vokalnya yang mendukung gerakan mahasiswa dan juga menuntut perbaikan sistem, pada tanggal 19 April tahun 1978, Bung Tomo tuh ditangkap oleh rezim Orde Baru tanpa proses peradilan dan dipenjara selama 1 tahun di penjara Nirbaya, yaitu di Jakarta Selatan. Jadi pengalamannya di dalam penjara tuh tidak sedikit melunturkan idealismenya lah. Setelah bebas tuh Bung Tomo memperdalam kehidupan spiritualnya hingga pada 7 Oktober 1981 saat proses wukuf. Ia tuh pulang ke Rahmatullah di Tanah Suci dalam naungan kalimat takbir, yaitu kalimat yang sama yang pernah ia gaungkan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, mungkin dari buku yang saya baca cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dalam saya memaparkan buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.